A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, aku akan selalu doakan untuk kalian semua. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah bahagiakan teman-teman semua. Limpahkanlah semua dalam rizki yang halal, yang banyak, yang berkelimpahan, dan mudahkan semua dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, kita masih dipertemukan di video kali ini, dan spesialnya di video kali ini yaitu di sini aku pingin ngebahas tentang gimana cara teknik berdoa yang benar, yang sering aku sharingkan di setiap hampir video-video aku, dari amalan yasin, dari amalan sholawat munjiat, dan video viti-viti TikTok, YouTube yang lainnya. Aku selalu kasih garis bawahi, apapun amalan kalian, tolong cara teknik berdoanya dibenarkan, dirubah ya. Oke, di sini aku ingin bahas satu persatu, insya Allah nggak ada yang keskip ya, mudah-mudahan. Oh, jadi mungkin kita bisa flashback dulu ya Bun ya, dari kebiasaan kita sehari-hari, mungkin khususnya untuk warga Indonesia umumnya, ya nggak sih, yang mana kita selalu diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, ya kan, dengan kalimat berdoa, apapun yang kalian inginkan, doa, mohon sama Allah, panjatkan keluh kesahmu, utarakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, itu benar. Karena memang kita tidak boleh mencurhat terhadap orang lain, keluh kesah terhadap orang lain, tapi keluh kesahlah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memiliki solusi. Tapi ada tekniknya sayang, ada tekniknya. Gimana teknik kita berkeluh kesah, gimana teknik kita berdoa dengan yang benar, yang mana semua yang kita lakukan kenegatifan ini adalah negatif ya Bun, itu semua bisa bermanfaat. Gimana caranya, kita kupas di sini. Oke, yang pertama di video kali ini aku pingin sharingkan yaitu tentang teknik berdoa ya, yang mungkin selama ini teman-teman semua cara berdoanya itu seperti apa. Yang pertama pasti dalam hati yang paling dalam. Sesi berdoa adalah sesi Bunda mengeluh sama Allah, ya nggak sih, sesi curhat ya kan, tentang keluh kesahnya, sesi marah sama Allah, mengucapkan kenapa ya Allah kok kehidupan aku seperti ini, atau sesi apalagi, pokoknya dengan segala sesi kita meluapkan unek-unek ya kan, keluh kesah, marah, dengki mungkin terhadap orang dan segala sesuatu ya di sesi berdoa. Karena kan memang selalu kita diajarkan oleh guru-guru kita ya kan, mungkin ustadz-ustadz Bunda saat ini, utarakan semua di saat sesi berdoamu. Maka yang terjadi, kita benar-benar mengutarakan realita perasaan kita yang sebelumnya, padahal semua itu, cara itu adalah salah ya, semua cara itu salah. Belum lagi kita dengan teknik berdoa pakai kata semoga, ya nggak, ya kan, ini contohnya yang biasa ya Bunda ya. Coba di sini fokus ya. Biasa kita bilang, ya Allah semoga besok aku mendapatkan jualanku laris manis, ya Allah semoga besok baik-baik aja, ya Allah semoga debt kolektor yang datang ke rumah saya itu nggak marah-marah, ya kan, dengan segala kalimat yang negatif ya Bun ya. Dengan kata semoga, kata mudah-mudahan, itu mendefinisikan apa sih? Mendefinisikan kalau kita itu tidak yakin dengan apa yang kita minta. Mudah-mudahan, semoga, iya kan, otomatis di dalam pikiran kita dan juga di dalam hati kita pun mengiyakan kalau misalnya itu aku mengucapkan seperti itu tidak yakin, atau tidak yakin terhadap Allah kalau Allah itu akan mengabulkan. Makanya, oke, jadi saat ini siasat kita adalah merubah kalimat supaya gimana definisinya kita yakin. Minimal itu dulu. Ya, jadi cara teknik berdoa yang benar adalah kita rubah dulu dari kalimat kosakata kita supaya mendefinisikan kalau kita itu sudah mendapatkan, dan mendapatkan rasanya juga kalau kita benar-benar sudah merealisasikan itu. Ya, jadi teknik berdoa yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diprogres oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
yaitu di saat kita mengucapkan doa kita, ya, itu kita dalam keadaan hati kita itu yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hati kita itu bahagia, bersyukur. Pas perasaan kita, rasa, energi, vibrasi kita itu pas di frekuensi bersyukur. Kalau teman-teman mau tahu kan kalimat bersyukur. Nah, bersyukur itu ada frekuensi, Bun, yang mana perasaan kita harus match dengan si bersyukur ini. Jadi nggak cuma hanya ucapan, tetapi hati kita benar-benar merasakan rasa bersyukur gitu. Terus gimana sih bisa melihatnya? Bunda tahu nggak, rasa bersyukur, rasa bahagia, rasa cinta, itulah frekuensi perasaan yang harus kita capai. Supaya apa? Supaya kehidupan kita berkelimpahan. Ya, ini yang harus kita stabilkan terus perasaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak bersyukur. Kita naikkan perasaan kita, minimal itu di saat kita sholat aja, di saat kita sesi mau doa aja, perasaan itu kita naikkan. Caranya gimana? Kita pikirkan segala rasa bersyukur, rasa bahagia, rasa kalau Allah itu memang maha baik terhadap kehidupan kita. Yang kita ini apa sih? Amalan masih segini-gininya, dosa masih banyak kita kerjakan. Mungkin kita saat ini hijrah, tapi yang lalu-lalu kita banyak lalainya. Tapi Allah terus kasih kenikmatan ajaib dalam kehidupan kita. Kita blow up, kita bayangkan itu semua. Itu yang pertama, caranya seperti itu untuk menaikkan vibrasi kita, menaikkan perasaan kita menjadi rasa bersyukur, rasa bahagia. Nah, di saat bergejolaknya kita doa, di saat kita berdoa, kita bergejolak tuh rasa bahagia, ya. Nah, terus kita mengucap doa-doa yang kita inginkan tanpa mengcancel, tanpa kita dengan pengucapan yang yakin Allah akan kabulkan, langsung Allah progres doa kita. Ya, nanti kita bakal terasa tuh kalau Allah memprogres doa kita. Akan terasa kalau misalnya keuangan kita doa, keuangan kita makin dilancarkan, ya kan? Nanti bisnis kita, usaha kita itu dengan mudah tiba-tiba banyak closingan, banyak yang beli, banyak klien yang datang, misalnya macam-macam seperti itu. Kalau misalnya fokus kita ke percintaan, ya kan, nanti target kita, suami kita, ya itu lebih welcome, lebih baik terhadap kita, lebih perhatian, kurang lebih seperti itu. Dan hal-hal yang lainnya. Ini untuk semua hajat ya sayang, hajat untuk lunas amanah. Nanti pelan-pelan, ya kan, diri ini berpikir gimana caranya kita bisa mendapatkan uang. Nanti bisnis kita makin lancar. Kalau Bunda, aku nggak bisnis, aku cuma IRT aja. Nanti pekerjaan suami Bunda, teman-teman, akan dimudahkan. Kurang lebih seperti itu ya. Yang penting intinya dari sini adalah teknik awal teman-teman berdoa. Karena banyak di sini ya Bun yang pada curhat sama aku, dan dulu pun aku juga mengalami sama halnya kayak kalian, yang mana ya jalur langitnya udah pol-polan, sholawatnya udah puluhan ribu, istighfarnya udah puluhan ribu, belum lagi sholat tahajud, sholat hajat, yasin 41 kali, sholawat munjiat udah ribuan kali. Tetapi kenapa? Ya kan, kok bisnis aku juga masih begitu-gitu aja. Terus masih kenapa? Kok kehidupan aku, suami aku, hajat aku masih belum ada yang kelihatan. Kehidupan aku masih rumit. Karena apa? Karena cara berdoanya Bunda juga salah, nggak yakin. Ya, sekarang coba Bunda relate, aku ingetin. Ya, aku ingatkan, di saat Bunda berdoa tanpa ada pengcancelan, tanpa ada penolakan di dalam hati yang paling dalam, alias Bunda itu yakin benar-benar ini, dan ini Allah pasti kabulkan nih, entah kapan yang penting Allah kabulkan, ya kan? Disitulah waktunya Allah memprogres. Tetapi di saat teman-teman berdoa, masih saat berdoa, tiba-tiba di dalam hati yang paling dalam itu ngucap, aduh kira-kira kapan ya? Aduh cepet gak sih doa saya terkabul? Aduh, dan segala macam aduh, itu belum terprogres. Itu Bunda masih mengcancel doanya sendiri, masih belum yakin.
Setelah mungkin tekniknya Bunda itu udah dirubah, tidak lagi mengeluh. Tetapi gimana nih caranya Bunda Umi? Cara teknik awal berdoa yaitu kita bersyukur dulu. Ya, cara teknik kalau afirmasi, jadi cara Bunda berdoa itu dirubah dengan cara teknik afirmasi. Kita berubah yaitu kita bersyukur dulu dan merasakan apa yang kita inginkan yang belum tercapai. Coba kita rasakan, kita rubah yang kita inginkan yang belum kita dapatkan, itu kita rasakan seperti kita sudah dapatkan. Ayo, rasanya seperti apa? Bahagia dong. Contohnya Bunda saat ini ingin punya anak, udah berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bunda, kalau Bunda saat ini lagi hamil, suami begitu bahagia sekali, mertua begitu bahagia banget. Coba dapetin perasaan bahagia itu di saat berdoa. Bersyukur sama Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, sampai nangis bersyukur, nangis bahagia. Itu klimaksnya Bun. Itu yang harus kita cari. Kita berdoa sampai menangis, tapi nangisnya nangis bahagia, nangis bersyukur. Nah ini poinnya, ya. Dan tanpa ada penolakan. Biasanya kalau kita udah nangis, itu kita udah lepas tuh, udah nggak ada lagi penolakan, udah nggak ada lagi pengcancelan. Biasanya kayak gitu. Nah itu, momen itu yang kita cari. Kalau misalnya Bunda punya hajat 5, tolong 5-5-nya itu dipecahkan, dibikin tangisan bahagia bersyukur. Semua dipakai rasa bersyukur. Kita bayangkan kalau apa yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan. Ya kan, misalnya Bunda, ya kan, saat ini pendapatannya baru 1 juta atau masih IRT aja. Bunda berdoa pingin uang misalnya. Bun, suami aku ngasih uang gaji 5 juta saat ini, ya. Terus gimana cara berdoanya? Bunda doa sama Allah, minta uang. Kalau pendapatan aku saat ini 5 juta, suami suka ngasih uang aku 5 juta, totalnya 10 juta. Ya, berarti totalnya 10 juta, Bunda kalikan 2 aja. Jadi di dalam berdoa minta uangnya 20 juta setiap bulan. Ya, kenapa sih Bun? Kenapa sih Umi kok aku nggak boleh 100 juta aja? Misalnya gitu. Boleh sayang, tetapi di saat Bunda vibrasinya masih low, belum pro dalam berdoa, nanti ada pengcancelan. Nanti Bunda di dalam hati yang paling dalam takutnya nyeloteh, nggak yakin. Apa iya ya bisa aku 100 juta? Ya ampun, kapan ya kira-kira? Nah, celotehan yang sepertinya Bunda itu ragu, ya, itu nanti akan meng-cancel progresan doa kita. Itu udah teknik, itu udah hukumnya. Ya, jadi mendingan Bunda pelan-pelan tapi terprogres, nanti tiba-tiba udah terrealisasi 20 juta bulan ini, naikin lagi 40 juta. Kayak gitu caranya. Ini udah tekniknya, Bunda ikutin aja. Ini adalah teknik ilmu training class. So di sini aku share umum secuil dari materi kita. Ya, kerjakan itu. Sebenarnya sih di video yang sebelumnya udah aku sharingkan juga, tetapi mungkin udah agak turun ke bawah. Ini yang baru aku pingin ulas lagi, biar teman-teman yang sudah biasa ngikutin aku tontonin lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi contohnya dalam berdoa, misalnya Bunda pingin selesai amanah. Kalau amanah Bunda itu terlalu besar, misalnya 200 juta misalnya, atau 100 juta. Nah, Bunda coba biar lebih gampang mintanya itu per bulan aja. Kalau misalnya per bulannya Bunda itu misalnya untuk cicilan amanah 10 juta, ya udah Bunda setiap hari bayangkan, ya Bunda itu minta uang, bayangkan kalau uang 10 juta itu ada masuk dalam rekening Bunda. Bayangkan uang 10 juta itu datang begitu cepat, begitu mudah. Terima kasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan bahagia ya Allah. Akhirnya bulan ini aku bisa membayarkan amanahku 10 juta. Jadi dengan kalimat 10 juta itu, Bunda itu akan stabil, tidak ada penolakan. Dan itu diulang-ulang ya Bun. Kalau Bunda sekali, 2 kali, 1 minggu masih ada penolakan, diulang-ulang. Makanya setiap hari. Ya, makanya kenapa untuk peserta training class aku kasih audio untuk membantu apa? Menaikkan vibrasi rasa bersyukur itu lebih mudah gitu. Memang beda ya Bun kalau tanpa audio. Aku pun juga hingga detik ini, di saat ritual berdoanya aku, ritual afirmasi berdoanya aku masih pakai audio.
ya untuk menaikkan vibrasi aku. Apalagi kalau di rumah itu banyak orang, ada anak-anak, terdengar suara teriakan anak, suara gerak-gerik orang, itu biasanya kita dalam berdoa tuh nggak bakal bisa nangis, nggak fokus karena otak kita mikirin ke hal-hal yang lain. Kayak gitu. Insya Allah untuk teknik berdoa di sini sedikit teman-teman umum yang ada di sini udah sedikit mengerti ya kalimatnya ya. Jadi kalimatnya yaitu yang pasti dengan kalimat yang positif. Bunda fokus ke kalimat-kalimat yang Bunda inginkan. Dalam artian, kalau misalnya Bunda pingin sehat, fokusnya ke kalimat sehat. Jangan bilang terima kasih ya Allah, engkau sembuhkan penyakit. Contohnya penyakit kankerku ini, contohnya jangan disebutin nama sakit kankernya, no, jangan. Tetapi Bunda fokus ke kalimat sehat aja. Terima kasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan bahagia, tubuhku begitu sehat, seluruh aliran darahku, seluruh partikel yang ada di dalam tubuhku, seluruh organ-organ tubuhku begitu sehat. Terima kasih ya Allah, itu sehat. Kalau misalnya punya anak pun juga sama seperti itu. Bersyukur, bayangkan kalau Bunda saat ini hamil dan memiliki anak. Terima kasih ya Allah, aku orang yang sangat beruntung. Engkau selalu realisasikan apa yang aku inginkan. Gitu ya. Ini teknik salah satu cara berdoa kita. Masih banyak teknik yang lain lagi. Ada lagi yang namanya teknik berdoa lewat gelombang otak theta kita, yang nanti insya Allah setelah sesi ini akan aku sharingkan. Pada dasarnya sebelum-sebelumnya juga udah aku pernah share. Kalau Bunda pingin, coba cek lagi di playlist Loa dan Ibadah, di situ aku sharingkan ada juga, tapi nanti aku bikinkan lagi supaya teman-teman bisa ulas-ulas dengarkan lagi video-video aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah sedikit materi yang sangat bermanfaat yang bisa merubah kehidupan teman-teman di sini sudah aku sharekan. Untuk itu teman-teman ayo terus belajar. Yang pingin tahu lagi ilmu dari A sampai Z, yang mau aku bimbing, yang masuk ke dalam kelas khusus WA, yang mau ikutan live training The Secret Tarik Rezeki tanggal 15 besok, aku open training. Ini yang terakhir sebelum kita masukin ke bulan Ramadan. So, teman-teman jadikan dirimu menjadi orang yang beruntung untuk ikut training kelas sesi ini. Segera, langsung, nih, untuk info lengkapnya boleh WA ke admin ini, langsung Bunda WhatsApp aja, ya. Dan untuk kontak WhatsApp dan link pendaftaran juga ada di kolom deskripsi. Aku tunggu kedatangan kalian. Hai orang-orang sukses dan menjadi versi yang terbaik di sana. Aku tunggu kalian semua. Untuk itu aku ucapkan syukur dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.